Safety first. Oke. Kita melihat tulisan ini ada di mana-mana. Ada di gerbang site, ada di helm karyawan, ada di stiker ya, ada di rompi keselamatan, ada di banner atau bahkan spanduk tulisannya besar-besar atau bahkan di ruang meeting. Tapi kok anehnya ya, semakin sering slogan ini muncul, kadang semakin sedikit orang yang benar-benar memikirkannya. Mungkin karena di lapangan, kita sering melihat hal yang berbeda. Tulisan safety first-nya sudah besar, terpampang. Tapi orang tetap naik kendaraan, naik mobil tanpa seat belt, orang bypass interlock, ataupun membuka guarding atau pengawan mesin, atau orang bekerja tetap buru-buru demi target. Dan mungkin itu yang membuat sebagian orang mulai berpikir, safety first ini sebenarnya beneran atau cuma slogan tempelan saja. Tapi tunggu dulu. Karena kalau kita telusuri lebih dalam, jargon ini sebenarnya lahir bukan dari seminar, bukan dari kata-kata motivasi, bukan dari poster, tetapi dari semangat perubahan yang disebabkan oleh kerugian karena kecelakaan. Dari ledakan, dari cedera, atau bahkan dari pekerja yang tidak pernah pulang ke rumah. Dan ironisnya, makna asli safety first ini sebenarnya lebih dalam daripada yang selama ini kita pahami. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semua, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Oke, kita lanjut ya. Di video kali ini akan kita bahas dari mana sebenarnya slogan safety first ini berasal. Kenapa banyak orang kok salah memahaminya, dan apa esensi terdalam dari safety first dalam dunia kerja, baik di industri pertambangan, migas, konstruksi, dan lain sebagainya. Kita mundur ke awal tahun 1900-an ya, di zaman revolusi industri. Jadi pada saat itu, industri rel kereta api itu berkembang, industri pertambangan juga berkembang, pabrik berkembang, produksi meningkat sangat cepat. Tapi ada satu hal yang juga ikut meningkat, yaitu jumlah manusia yang mati saat bekerja. Di masa itu, kecelakaan masih dianggap normal. Kalau pekerja cedera, ya dianggap bagian dari pekerjaan. Kalau ada yang meninggal, ya dibilang risiko kerjaan, bagian dari pekerjaan. Belum ada budaya safety seperti sekarang. Miris ya. Di banyak industri, manusia diperlakukan seperti mesin produksi, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan atau target. Selama targetnya jalan, ya operasi dianggap sukses, walaupun banyak kecelakaan yang bisa jadi merenggut nyawa. Lalu perusahaan-perusahaan besar itu mulai menyadari sesuatu. Kecelakaan ternyata bukan cuma menghancurkan manusia saja. Bukan hanya menghancurkan keluarga dari orang yang ditinggalkan, tetapi juga sangat memungkinkan menghancurkan bisnis mereka. Misalnya ketika ada fatality, gitu ya, ada orang yang meninggal, operasional itu bisa dihentikan. Alat bisa rusak, investigasi berjalan tapi banyak biaya, gitu ya. Ataupun reputasi jatuh, biaya juga bisa membengkak. Dan di titik itulah muncul gerakan yang dikenal sebagai Safety First Movement ya, sekitar tahun 1910-an ya, kalau nggak salah ya, di Amerika. Perusahaan rel kereta, perusahaan manufaktur, perusahaan pertambangan, dan juga industri kimia mulai menggunakan slogan Safety First. Ada sumber yang mengatakan nama perusahaan pertamanya yaitu US Steel.co.ltd ya, perusahaan baja di Amerika Serikat. Tujuannya sebenarnya sederhana, membentuk pola pikir baru bahwa sebelum pekerjaan dilakukan, maka manajemen risiko harus dilakukan terlebih dahulu. Risikonya harus dipikirkan terlebih dahulu. Risikonya harus dikendalikan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya safety first sejak awal bukan slogan moral saja, tetapi semangat perubahan dari cara berpikir para pengusaha pada waktu itu.
Kalau kita lihat salah satu perusahaan yang sangat terkenal menggunakan slogan ini adalah DuPont ya, sekitar era Perang Dunia I. Dalam kondisi produksi yang tinggi dan tekanan besar, mereka membutuhkan pesan yang sangat singkat tetapi kuat secara psikologis. Jadi orang mudah ingat. Nah, keselamatan harus menjadi pertimbangan sebelum keputusan lain dibuat. Konon katanya slogan safety first efektif ya. Dulu itu efektif, karena apa? Karena mudah diingat, simple, dan memberikan hierarki prioritas yang jelas ketika pekerja berada dalam tekanan produksi. Mana yang harus diutamakan, itu jelas. Kemudian setelah lahir Occupational Safety and Health Administration atau OSHA ya, tahun 1970-an di Amerika, jargon ini nih semakin menyebar luas secara global sebagai bagian dari budaya keselamatan kerja. Itu sejarah awal munculnya jargon safety first, bukan hanya omong-omong belaka, bukan hanya omong-omong aja ya. Jadi memang itu adalah slogan yang simple yang pada waktu itu dianggap sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena setelah puluhan tahun dipakai, ternyata safety first justru menjadi salah satu jargon yang paling sering disalahpahami. Apa saja salah paham terhadap safety first? Ayo kita bahas. Salah paham pertama, safety itu dianggap lawan dari produksi. Di banyak tempat kerja, ada pemikiran tidak tertulis. Produksi dan safety itu dua kubu yang berbeda. Kalau mau cepat, ya aspek safety harus dikesampingkan. Kalau terlalu safety, kerjaan bisa terlambat. Masih nggak seperti itu. Makanya safety officer sering dianggap terlalu banyak aturan, terlalu cerewet, menghambat pekerjaan. Tapi coba dipikirkan secara logika. Apa musuh terbesar dari produksi sebenarnya? Apakah aturan-aturan safety atau kecelakaan? Ya kecelakaan lah ya, udah pasti. Satu fatality bisa menghentikan operasional berhari-hari. Satu ledakan bisa menghancurkan proyek miliaran. Alat jadi rusak. Satu insiden bisa membuat seluruh site bisa saja shutdown ya, berhenti operasionalnya. Artinya, pekerjaan yang aman bukan lawan dari produktivitas, justru fondasi dari produktivitas jangka panjang. Safety dan produksi selalu dianggap dua hal yang berseberangan. Padahal produksi yang baik adalah produksi yang dilakukan dengan menerapkan prinsip keselamatan. Prinsip safety sendiri adalah fondasi dalam memitigasi risiko yang dapat menghambat operasional atau menghambat produksi. Kira-kira bagaimana? Masih ada nggak di tempat kerja Anda yang masih begini, menganggap safety dan produksi itu dua hal yang berbeda? Dua hal yang sering berseberangan. Di komen ya. Salah paham kedua, safety tidak boleh ada risiko sama sekali. Nah ini juga salah kaprah besar yang sering terjadi. Kerja di tambang itu berisiko. Kerja di migas juga berisiko, kerja di konstruksi juga berisiko. Kalau safety diartikan tidak boleh ada risiko sama sekali, maka seluruh industri ataupun seluruh pekerjaan itu bisa berhenti. Dan itu tidak realistis. Esensi selamat bukan menghilangkan semua risiko. Esensi selamat itu adalah memahami konsekuensi, mengenali risikonya, memahami konsekuensinya, lalu mengendalikan risiko itu sampai level yang bisa diterima. Itulah kenapa ada risk assessment, ada istilah as long as reasonable, practicable atau alarm ya, ada hierarki kontrol, ada nilai ambang batas. Karena safety itu bukan tentang ketakutan, safety adalah tentang pengendalian. Bahayanya kita kenali, kita kendalikan. Tapi menurut kalian, bisa tidak sih kita menghilangkan seluruh bahaya di tempat kerja, 100% hilang gitu? Kasih pandangan kalian dong di komentar. Tentang hal ini nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Mungkin nggak sih kita ini menghilangkan 100% bahaya di tempat kerja? Salah paham yang ketiga, itu safety dianggap urusan departemen HSE saja. Safety itu urusan orang safety saja. Ini juga sering terjadi. Ketika ada slogan safety first, orang mulai berpikir tuh, kalau berkaitan dengan keselamatan, ya berarti urusan safety officer. Urusannya bagian SAE atau HSE, atau apalah sebutannya di tempat kalian kerjanya.
Padahal realitanya kan nggak begitu ya. Safety itu bukan hasil satu orang saja, bukan hasil satu departemen saja. Safety adalah hasil dari sistem kerja. Jika dalam melaksanakan operasional produksi, ternyata ada beberapa kekurangan seperti manpower-nya kurang, targetnya tidak realistis, jam kerjanya berlebihan, pengawasnya lemah, peralatan tidak layak, maka kecelakaan juga tetap bisa terjadi. Meskipun safety officer-nya sudah lengkap personilnya, atau sudah rajin ngasih pelatihan, ngasih toolbox meeting setiap pagi. Karena safety sebenarnya bukan bicara tentang perilaku manusia saja, tapi juga desain sistem secara keseluruhan, desain sistem kerjanya. Masih ada nggak kira-kira di tempat kerja yang masih membebankan urusan keselamatan itu hanya di bagian safety saja? Kasih komen ya. Itu tadi 3 kesalahpahaman yang sering muncul karena adanya jargon safety first. Masih ada tidak kira-kira kesalahpahaman yang belum disebut, tapi kalian alami di tempat kerja? Karena ada slogan ini, jadi kok salah kaprah gitu ya. Oke, kita masuk ke segmen 3. Kenapa orang tetap melanggar meski sudah tahu bahaya? Nah, ini bagian yang sangat penting buat semua orang di dunia kerja. Kenapa banyak pekerja sebenarnya tahu bahayanya, tetapi tetap melanggar? Jawabannya seringkali bukan karena mereka bodoh ya, bukan karena itu. Bukan juga karena mereka ingin sengaja kecelakaan. Tetapi karena manusia punya kemampuan beradaptasi terhadap penyimpangan. Di dalam dunia safety, ini dikenal sebagai istilah normalization of deviance. Ya, artinya ketika pelanggaran dilakukan, ketika pelanggaran itu dilakukan berulang kali dan tidak terjadi kecelakaan, otak manusia itu mulai menganggap pelanggaran itu normal. Contohnya apa ya? Oke, mungkin ada pekerja yang menganggap seperti ini. Saya bisa kok naik mobil tanpa seat belt, aman-aman saja kok. Saya biasa kok bypass alarm tapi tidak pernah masalah. Atau saya biasa tidak pakai kacamata saat di bengkel atau workshop. Kalau cuma sebentar saja, ada pekerjaan-pekerjaan singkat, saya nggak pakai kacamata juga nggak apa-apa. Dan semakin lama kebiasaan itu terjadi, semakin bahaya terlihat biasa. Karena dia udah terbiasa ya. Inilah kenapa tantangan budaya safety itu sebenarnya bukan terkait dengan perang melawan prosedur, perang melawan kurangnya aturan, tetapi perang melawan kebiasaan manusia. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Karena sekarang banyak sekali ahli keselamatan kerja mulai mengkritik slogan safety first ya. Kenapa? Karena kalau first, menggunakan kata first sering disalahartikan. Sebagian orang menganggap safety harus lebih penting dari semua hal ketika ada kata-kata first tadi ya. Padahal realitanya industri tetap harus berjalan ya. Operasional itu harus tetap berjalan. Target harus tetap tercapai. Kalau safety benar-benar nomor 1 secara literal, maka pekerjaan berisiko tidak akan pernah dilakukan. Terus bagaimana dengan industri-industri yang memang masuk kategori industri dengan risiko tinggi? Dan itu sangat mustahil ya, di pertambangan, di migas, konstruksi, offshore misalkan, atau industri penerbangan, aviation. Karena semua pekerjaan itu punya risiko inherennya. Makanya sekarang sering banyak muncul istilah lain dalam menyikapi safety first ini. Ada yang namanya safety always, atau ada safe production, atau safe by design, ada juga operational disiplin, ada juga safety excellent, ada operational excellent. Banyak sekali sekarang jargon-jargon untuk mengganti kata safety first. Nah, banyak praktisi sekarang itu mengkritisi bahwasanya safety itu adalah cara kerja, bukan safety sebagai prioritas sementara. Karena kalau prioritas itu bisa berubah-ubah. Hari ini prioritas A, besok prioritas B. Tapi kalau safety dijadikan sebagai cara kerja, dia akan tetap dilakukan kapanpun. Menjadi bagian dari setiap langkah keputusan. Nah, pada segmen ini, saya ingin bicara khusus untuk safety officer muda. Kalau yang sudah senior, boleh di-skip aja bagian ini. Tapi nanti di bagian akhir ada yang juga ingin saya sampaikan. Usia Anda masih 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun gitu ya. Baru lulus, baru masuk site, baru kerja di lapangan. Lalu kamu harus mengingatkan operator senior. Pak, seatbelt-nya mohon digunakan ya. Dan dijawab, saya kerja itu sebelum kamu lahir, Le.
Di titik ini mungkin banyak safety officer muda kehilangan percaya diri. Tapi coba dengarkan ini baik-baik. Esensi safety itu bukan untuk membuat semua orang langsung suka ataupun langsung ikut dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena ketika kamu mengingatkan seseorang, seringkali kamu itu sedang mengganggu shortcut, ya, atau jalan pintas yang selama ini membuat mereka nyaman. Kamu mengganggu kenyamanan mereka. Selain itu, manusia secara alami tidak suka untuk diingatkan. Tapi bukan berarti yang kamu lakukan itu salah ya. Karena kadang kalimat sederhana seperti, "Pak, seatbeltnya mohon dipakai ya," mungkin terdengar kecil, tapi itu bisa menjadi pembeda antara mereka bisa pulang ke rumah atau tidak. Saat kalian merasa usaha kalian itu tidak berarti, coba kalian pikirkan ibarat orang yang mengumandangkan azan. Tugas kita ini hanya mengumandangkan saja. Tugas kita ini hanya mengingatkan. Ada yang memenuhi panggilannya dengan pergi ke masjid, gitu ya. Tapi ada juga yang tetap santai, atau bahkan tidak menghiraukan sampai waktu sholatnya habis. Ya, begitulah safety. Hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati. Allah yang mampu membolak-balikan hati orang. Tapi setidaknya, kita niatkan untuk mengingatkan rekan kerja kita. Niatkan itu untuk ibadah. Jadi setelah semua kita bahas, apa sebenarnya makna terdalam dari safety first? Safety first bukan berarti takut bekerja, atau harus menghentikan semua risikonya, menghilangkan semua risiko, atau membuat produksi kalah dari semua. Safety first itu berarti sebelum mengejar hasil, manusia harus memastikan cara mencapai hasil itu agar tidak mencelakakan manusia. Memikirkan aspek safety pada setiap keputusan, pada setiap langkah pekerjaan. Itulah esensi dari safety first. Karena target bisa dicapai lagi. Produksi bisa juga dikejar lagi. Project ya bisa juga dimulai lagi. Tetapi satu nyawa tidak akan pernah bisa digantikan. Jadi lain kali kalau kita melihat tulisan safety first gitu, besar-besar di spanduk ataupun di mana-mana, jangan lihat itu sebagai poster saja, tapi lihat itu sebagai pengingat bahwa setiap prosedur, setiap permit atau izin kerja, setiap toolbox meeting, dan setiap orang yang mengingatkanmu tentang keselamatan mungkin sedang berusaha memastikan ada seseorang yang bisa pulang ke rumah dengan selamat, ketemu keluarganya, balik lagi bersenang-senang dengan keluarganya, bercanda dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini penting untuk orang-orang di dunia pekerjaan, jangan lupa ya, share video ini ke teman-teman kerjamu. Oh ya, menurutmu, apa salah paham terbesar tentang safety yang paling sering kamu lihat di lapangan? Demikian pembahasan tentang safety first. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bagikan link video ini ke rekan-rekan kerja Anda atau ke sosial media Anda untuk turut serta memberikan manfaat ke banyak orang. Kalau ada masukan tema atau apa yang akan dibahas, kasih masukan di kolom komentar ya. Coba aja kita apakan dulu Tanya Safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.